Sejumlah warga memilih mudik di Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan moda transportasi kereta. Ada rekan Jan Cahyani dan juga Aulia yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta dan juga dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Ya, kita ke Jen dulu. Jen, bagaimana situasi di Pasar Senen saat ini, Jen? Ya, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, situasi di Pasar Senen atau Stasiun Senen pada pagi ini bisa dilihat di belakang saya. Ini sudah ramai oleh para calon penumpang yang akan melakukan mudiknya meski ini sudah memasuki hari ketiga Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah ya, dengan menggunakan transportasi kereta api. Dan kalau berdasarkan data dari PT KAI sendiri pada hari kemarin H+2 Lebaran atau hari kedua Lebaran, ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan beberapa stasiun lainnya, ini memberangkatkan 41.000 kursi penumpang. Dan kita lihat hari ini akan ada berapa kursi penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan stasiun lainnya di Daob 1 Jakarta, karena ini memasuki hari ketiga Lebaran. Banyak sekali pemudik yang memang masih ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya, dan ini menandakan memang antusias masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Sementara itu untuk arus balik mudik Lebaran ini diprediksi atau berdasarkan data dari PT KAI sendiri yang sudah dihimpun, ini angka terbanyak ada pada tanggal 14 dan juga 15 April 2024 dengan kursi 44.000 per harinya ini yang akan datang ke wilayah DKI Jakarta dari berbagai daerah di Pulau Jawa maksud kami. Dan kalau dilihat ini data dari keberangkatan, kalau dari Pasar Senen, Stasiun Gambir dan juga stasiun lain di DKI Jakarta, memang untuk tujuan favorit ini para pemudik masih dipegang pada wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat juga, salah satunya mungkin ada Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan lainnya. Dan kami masih akan pantau hari ini banyakkah nanti pemudik yang akan berangkat dari Jakarta ini atau yang datang, mengingat sebentar lagi akan memasuki fase arus balik mudik Lebaran. Dan kami tetap imbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, salah satunya menggunakan mode transportasi kereta api, agar memperhatikan beberapa aturan ya, salah satunya untuk datang lebih awal, kemudian memperhatikan aturan seperti salah satunya maksimal bagasi ini dibatasi hanya sampai 20 kg saja, dan tetap berhati-hati dan jangan lupa menikmati perjalanan Anda. Cikal, Yasmin. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita ke Gerbang Tol Cikampek Utama, sudah ada rekan kami Aulina Iyasha di sana. Selamat pagi Aulina, seperti apa pantauan arus lalu lintas di Cikampek Utama saat ini? Ya, halo, selamat pagi Cikal dan juga Yasmin. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, untuk pantauan arus lalu lintas di sekitaran Gerbang Tol Cikatama pada pagi hari ini masih terpantau ramai lancar seperti hari-hari sebelumnya, dan bahkan tampak lebih lenggang begitu untuk arah menuju Trans Jawa, baik menuju arah Jakarta. Namun untuk keadaan atau cuaca sendiri di sini agak gerimis, jadi untuk Anda agak berhati-hati jika mungkin akan melakukan arus balik ataupun arus mudik di pukul 5 pagi hari ini. Dan juga untuk volume kendaraan yang memasuki pintu Gerbang Tol Cikatama mengarah Trans Jawa ada sekitar 53.000 kendaraan per pagi hari ini. Dan untuk kendaraan yang keluar ke arah Jakarta juga ada sekitar 29.000 kendaraan. Jika bisa disimpulkan, untuk kendaraan yang memasuki arah Jakarta terjadi peningkatan yang lumayan signifikan, karena dari H-7 Lebaran sampai dengan H+1 Lebaran biasanya yang memasuki arah Jakarta, memasuki pintu Gerbang Tol Cikatama arah Jakarta, maksud kami ada hanya sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 saja. Namun pada hari ini ada sekitar 30.000 saja, dan pasti akan terus meningkat semakin dekatnya arus balik Lebaran. Dan untuk sistem yang akan diberlakukan begitu seperti hari-hari sebelumnya, ada 3 sistem, yakni one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Namun ketiga sistem itu masih akan bersifat situasional melihat kondisi bagaimana adanya kemacetan atau tidak di sekitar Gerbang Tol Cikatama. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa ganjil genap akan diberlakukan pada pukul 2 nanti, dan juga untuk kontraflow sendiri sebetulnya sudah diberlakukan dari hari kemarin, dari mulai kilometer 47 hingga 65 dan 55
sampai dengan 65 dengan jalur 1 dan juga 2 kontraflow. Dan saya juga ingin sedikit mengulas balik mengenai arus lebaran di 2024 ini. Ada sekitar 1,56 juta pemudik yang sudah melakukan lebaran selama periode dari H-7 hingga H+1 lebaran kemarin. Dan untuk masing-masing dan untuk jumlah ini juga sudah diakumulatifkan dari 4 gerbang tol, yakni dari gerbang tol Cikampek Utama dan juga Cikupa yang mengarah ke Merak dan juga Ciawi yang mengarah ke Puncak dan juga dari tol Kalihurip yang mengarah ke Bandung. Untuk masing-masing jumlahnya, untuk dari Cikampek yang mengarah Trans Jawa dan juga Bandung ada sekitar 900.000 lebih kendaraan yang sudah melewati gerbang tol dari H-7 sampai dengan H+1 lebaran. Dan untuk yang mengarah ke arah Merak melalui tol Cikupa ada sekitar 376.000 kendaraan juga yang sudah melewati gerbang tol dari H-7 sampai dengan H+1 lebaran. Dan untuk yang mengarah ke arah Puncak atau tol Ciawi ini ada sekitar 268.000 kendaraan yang sudah melewati pintu gerbang tol. Jadi bisa disimpulkan bahwa lebaran atau mudik 2024 ini naik sekitar 0,82% dibanding tahun 2023 lalu, di mana tahun 2023 lalu hanya ada sekitar 1,5 juta 100 warga Indonesia yang melakukan mudik lebaran. Dan untuk himbauan pastinya dari pihak Jasa Marga agar selalu jika Anda merasa lelah atau letih untuk menepi ke rest area yang terdekat dari pintu gerbang tol. Mungkin kalau dari Cikatama ada rest area 72 dan juga 57. Dan jangan lupa juga selalu isi saldo e-tol Anda. Kembali ke Yasmin dan juga Cikal. Paulina, terakhir menyinggung mengenai rest area. Sebelumnya ada kebijakan bahwa rest area bisa digunakan hanya 30 menit saja. Apakah pemberlakuan itu masih tetap diberlakukan atau bagaimana? Situasional saja, Paulina, bagaimana? Ya Cikal, untuk pemberlakuan berapa menit atau berapa lamanya di rest area masih diberlakukan sampai saat ini untuk 30 menit saja. Karena untuk menjelang arus balik ini rest area di sekitaran gerbang tol Cikatama pun masih semakin menumpuk, begitu banyak sekali kendaraan yang menepi untuk beristirahat. Jadi untuk ketentuan tersebut masih akan terus diberlakukan sampai arus balik berakhir. Terima kasih rekan-rekan, informasinya ada Aulina Yasha di gerbang tol Cikampek Utama dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.